Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, mahasiswa Universitas 11 Maret. Nomor peserta PPG 20150 2853392. Nomor induk mahasiswa X 9023082 Saat ini akan menyajikan video pembelajaran konseling kelompok kelas 11 di SMA Negeri 18 Jakarta. Tempatnya di perpustakaan. Topik layanannya rendahnya minat belajar siswa. Metodenya realita. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ya. Jadi konseling kelompok ini akan masing-masing anggota menyampaikan masalah-masalah dalam diri kalian. Tentunya dalam hal ini kita mempunyai tema rendahnya minat belajar karena menunda-nunda tugas. Ya, silakan dipimpin doa. Baik, sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita sudah berdoa. Silakan memperkenalkan diri dulu ya. Silakan, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hamdi dari kelas 11E. 11E ya. Perkenalkan, nama saya Tinsya Pratama dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Kadik Balak dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Kasih Devi dari kelas 11E. Perkenalkan, saya Zakiana dari kelas 11G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan, saya dari kelas 11C. Ya, terima kasih, kita sudah sama-sama saling mengenal. Nah, guna pencairan kita melakukan ice breaking ya. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk 1, berarti kalian bertepuknya 4 kali. Misalnya contoh, tepuk 1. Bisa? Bisa. Siap, kita coba ya. Kita mulai dengan semangat ya. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Iya, terima kasih. Kalian sudah rileks ya. Kita rileks saja, tidak usah terlalu tegang. Perlu diketahui, konseling kelompok adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok untuk membahas masalah-masalah yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, kemudian bahwa dalam konseling kelompok ini berazaskan kemandirian, sukarela. Jadi bukan karena terpaksa, bukan. Tapi memang benar-benar bagaimana upayanya kita bersama-sama untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, dan kegiatan ini kita harus pegang komitmen bahwa kita harus bisa sama-sama merahasiakan. Jadi apa yang ada di ruangan ini kita akan sama-sama merahasiakan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama membaca ikrar ya. Saya ucapkan ikrar. Ikrar kesepakatan. Ikrar kesepakatan. Dengan ini saya Dengan ini saya
menyatakan menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui yang tidak layak diketahui oleh orang lain, oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. akan berakhir di ruangan ini. Nah, kita sudah sama-sama membaca ikrar, berarti kita tidak ada lagi ya cerita untuk kepada orang lain. Nah, apakah kegiatan ini apabila di antara anggota ingin izin keluar diperbolehkan tidak? Tidak. Tidak. Boleh nambah anggota lagi tidak? Tidak. Tidak ya, kita sudah sepakat ya. Oke, baik. Nah, kiranya dari Hafiz dulu ya. Coba Hafiz ceritakan apa yang ada masalah Hafiz di dalam dirinya. Kita bantu ya Hafiz untuk bercerita. Silakan. Masalah saya tuh, saya malas ngerjain tugas karena saya kurang suka Pak sama pelajarannya, kurang minat. Kurang minat ya. Iya. Terus cara menyampaikan gurunya juga kurang asik Pak, jadi saya jadi malas ngerjainnya tugas gitu. Malas juga belajar. Selain itu saya juga punya masalah di keluarga, jadi Iya. menambah masalah lagi. Udah di rumah banyak masalah, terus ke sekolah dapat guru kayak gitu juga kan, jadi ini Pak, jadi malas. Jadi membuat malas ya. Iya. Ya, terima kasih. Jadi Hafiz ini punya dua masalah yang menimbulkan Hafiz itu dalam dirinya jadi males. Karena apa? Yaitu kondisi lingkungan keluarga dan kondisi lingkungan di sekolah. Nanti kita bahas juga ya masalah Hafiz ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya. Lanjut. Kalau Siapa ini? Siapa ya? Mujaki ya? Iya. Mujaki, coba. Kalau saya kayak misalnya nunda tugas tuh gara-gara sebenarnya nggak jauh beda sama Kadek, jadi kayak orang tua saya kurang memperhatikan saya gitu Pak. Jadi karena mungkin orang tua saya kurang memperhatikan saya, jadi saya kayak ya udahlah ngapain lagi, orang nggak ada yang perhatiin juga. Terima kasih ya, luar biasa nih. Banyak yang kurang perhatian orang tua sebenarnya. Eka, coba Eka. Oke, saya menunda tugas gara-gara karena saya mengikuti eskul di sekolahan, dan eskul saya tuh termasuk aktif dalam lomba-lomba, makanya selalu untuk latihan terus setiap hari, lomba-lomba, dispen segala macam, yang membuat kalau misalnya saya dispen, tugas saat saya dispen itu menumpuk, jadi tertunda. Nah, saking banyaknya dispen, saking banyaknya tugas yang menumpuk, saya jadi malas. Itu ya, jadi banyak tugas-tugas sama eskul ya. Baik, terima kasih sudah mau terbuka ya di ruangan ini. Tadi Hafiz itu tadi masalahnya di keluarga ya, kurang perhatian, kemudian di sekolah udah mata pelajarannya kurang disukai, kemudian gurunya. Tapi menurut Hafiz seperti apa itu kalau di kelas, suasana teman-temannya mungkin, atau menurut kamu apakah pernah nggak ngobrol sama gurunya, atau memang Hafiz itu memang nggak mau ini ya, nggak bisa deket dengan gurunya, atau gimana tuh Hafiz? Iya Pak, kalau soal dekat sama guru saya sih nggak pernah sih, saya dari kecil juga nggak pernah dekat sama guru, apalagi ngomong sama guru gitu, jarang gitu. Kalau nggak gurunya yang ngomong dulu, saya nggak bakal ngomong gitu. Tapi kalau temen deket sih sama teman saya, sama teman sebangku apalagi lebih enak lah kalau Lebih cerita. akrab. Iya, tapi kalau sama guru saya kurang. Ini masalah
Hafiz, menurut kalian bagaimana nih? Kasih masukan dulu lah. Karena Hafiz itu awalnya tidak suka juga dengan mapelnya, kemudian dengan gurunya, mungkin gaya ngajarnya ya, atau seperti apa ya, Hafiz? Iya Pak, cara ngajarnya kurang menarik Pak, Kurang menarik, ya? membosankan, Membosankan. bikin ngantuk di kelas, di kelas juga hawanya panas. Iya, panas ya. Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Gimana? Tadi kan masalah Hafiz tentang dia menunda tugas karena dari pihak gurunya yang ngajarnya cara ngajarnya kurang efisien. Mungkin menurut saya Hafiz bisa kayak ngomong sama gurunya, cuman ngomongnya ini lebih ke arah kayak ngomongnya nggak usah terlalu yang serius banget, dalam arti ngomongnya tuh yang biasa aja. Jadi kayak Hafiz minta kayak ngasih saran ke gurunya kalau buat kedepannya gurunya itu metode ngajarnya, cara ngajarnya itu bisa lebih menarik, yaitu beda dari yang sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya cuma menerangkan materi dari buku, cuman berikutnya atau jadi nggak bosan sama pelajaran tersebut. Ya, terima kasih ya, Jaki sudah memberikan masukan lah buat Hafiz. Nah, ini dari masing-masing anggota kelompok, kira-kira masalah siapa nih yang mau kita angkat nih? Jaki sih. Masalah Jaki. Masalah Jaki. Tadi Jaki masalahnya dengan orang tua ya? Ya Jaki ya. Jadi disitulah membuat, gimana kesepakatannya? Masalah siapa dulu? Yang kita angkat nih masalah di sini. Jaki Pak. Jaki ya. Nah, Jaki coba diceritakan ulang ya tadi biar teman-temannya memberikan masukan-masukan ya. Untuk Hafiz tadi masukan dari Jaki seperti itu ya, nanti dicoba ya dilakukan. Karena sebuah perubahan itu memang harus ada dalam dirinya. Jadi bukan orang lain yang memberikan saran, tapi diri kita lah yang akan menemui solusinya. Nah, sekarang silakan Jaki. Ya, jadi kan tadi masalah saya kan kayak menunda tugas itu gara-gara dari pihak orang tua saya. Jadi kayak orang tua tuh kurang peduli sama saya, semisal entah itu bagi rapot. Misalnya kalau saya bagi rapot tuh mungkin orang tua saya cuma ngambil rapot saya doang, habis itu udah kayak entah itu nggak nanya perkembangan saya, nilai-nilai saya, atau bahkan untuk buka rapot pun segan banget gitu Pak. Jadi mungkin setelah habis terima rapot, mungkin rapotnya itu bakal langsung disimpan atau kasih ke saya. Dan juga di situ semisal saya lagi ngerjain tugas atau misalnya lagi belajar lah di rumah, karena kan orang tua saya kan sibuk, dia kan kerja mungkin dari pagi dan pulang itu malam. Jadi mungkin ketika saya di rumah itu, ketika entah itu saya belajar gitu kurang diperhatikan sama orang tua juga, entah itu orang tua tuh kayak kurang memberi saya semangat atau apa ya, motivasi dalam saya buat menuntut ilmu ke depannya. Jadi kayak mungkin juga karena orang tua capek saat kerja, jadi juga kurang waktu buat saya. Iya. Terus saya juga karena kan di mana-mana kan biasanya juga anak tuh motivasinya juga dari orang tua, karena biar bagaimanapun juga kan waktu kita kan lebih banyak juga di rumah dan sama orang tua. Nah, jadi mungkin di sini saya kurang dorongan atau motivasi dari orang tua, dan juga orang tua saya juga kurang peduli sama saya. Iya. Kita sudah dengar bersama ya bahwa Jaki itu sebenarnya hanya satu, ingin diperhatikan oleh orang tuanya sebenarnya. Nah, saya mau klarifikasi ya, tadi Jaki mengatakan orang tuanya lengkap, Mas. Kalau sekarang lengkap, cuma Iya, lengkap ya. Artinya kedua orang tuanya sibuk bekerja ya. Nah, cuman kurang perhatian saja. Nah, bisa nggak penyebabnya itu orang tua itu sesibuk apa sih? Kok bisa ya? Apa orang tua itu nggak mau memperhatikan tentang belajarnya anaknya gitu? Itu gimana ya? Saya kan walaupun orang tua saya lengkap, cuman ini saya tinggal di rumah itu sama mama saya sama tiga dari anak-anak mama saya, jadi 3 bersaudara. Jadi mungkin di sini karena yang pertama orang tua saya berperan sebagai jadi ibu rumah tangga, juga sebagai kayak mencari nafkah atau dari ayah dari anak buat kita semua. Jadi mungkin di situ juga
kegiatan orang tua juga terbagi karena dia kan juga mencari uang buat kehidupan kita juga anak-anak ya, dari pagi sampai mungkin malam itu tengah malam kan jam 10. Jadi di situ juga mama saya nggak cuman ngurusin saya doang, kan saya punya kakak punya adik, jadi kayak terbagi-bagi gitu. Juga pasti juga keperluan rumah walaupun dibantu sama saya ataupun kakak adik saya, tetap aja kan yang kayak mengkoordinkan mama saya. Jadi mungkin saya tuh kurang diperhatiin mungkin karena juga yang pertama, faktor utama itu sibuk sama pekerjaannya, terus juga dua udah walaupun dari rumah itu udah keburu capek sama yang pas lagi di kerjaan gitu sih Pak. Tapi Jaki, walaupun suasana seperti itu, ada kan keinginan untuk belajar, tidak ingin menunda-nunda tugas, artinya ingin menunjukkan ya kepada orang tua kan, ada nggak keinginan-keinginan itu? Kalau kayak itu ada banget, pasalnya kan terlebih walaupun saya kurang diperhatikan sama orang tua, cuman di sini saya kayak mungkin lebih ngasih atau ngasih motivasi ke diri saya sendiri walaupun saya tidak disupport oleh orang tua. Cuman bagaimana pula kan namanya juga kita kan sekolah juga pasti pengen orang tua kita bangga kan. Nah jadi saya di sini kayak apa ya, pokoknya sebisa mungkin gak mengecewakan buat orang tua saya gitu sih Pak. Nah itu tadi sudah Bapak minta klarifikasi ya. Yang pertama Jaki itu cerita seperti itu, kemudian Bapak ingin mengklarifikasi dan sudah terjawab. Mungkin dari yang lainnya bisa memberikan masukan-masukan. Dari Darmawan dulu ya, coba. Ya, kalau dari saya lebih baik Jaki itu kayak coba berkomunikasi dengan orang tua, kayak masalahnya dia kayak pengen diperhatikan, terus juga kayak ngebuktiin lah ke orang tua, ngasih buktiin nilai-nilainya, kasih tahu ke orang tua kalau dia tuh di sekolah tuh bisa gitu. Terus masalah-masalah yang dihadapinya coba komunikasi, bilang ke orang tua apa masalahnya gitu. Ya, terima kasih Darmawan. Selanjutnya siapa? Hafiz ya? Iya Pak. Coba Mas Hafiz gimana nih? Kalau solusi dari saya sih, kalau nggak diperhatikan sama orang tua atau baik itu bapak atau ibu, Iya. mungkin bisa coba konsultasi ke saudara dekat kayak tante atau om, mungkin nenek atau kalau masih ada, atau sepupu. Itu juga bisa cerita-cerita ke teman dekat kayak sahabat atau teman sebangku atau teman main gitu Pak. Oh iya, waduh luar biasa juga ya. Jadi kalau Hafiz tuh berpikirnya kan masih ada saudara gitu ya. Rian? Kalau menurut saya sih kan si Zaki ini kurang perhatian dari orang tuanya ya Pak. Kalau menurut saya kalau bisa sih kan orang tua Zaki ini kan pulangnya tadi katanya tengah malam ya, karena di kerja gitu lembur. Kalau bisa carilah waktu senggang orang tua, kayak misalnya di hari liburnya gitu, atau enggak ya pokoknya di hari libur kamu bilang ke orang tua, mah ini Zaki di sekolah dapet pujian dari guru gitu lah, karena Zaki dibilang sama guru tuh Zaki tuh pintar banget gitu. Iya. Jadi guru tuh senang sama Zaki nih anaknya. Dan lagi sakit gini. Lagi sakit dia ya. Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya Rian ya udah memberikan. Silakan Kadek. Ya, solusi dari saya kan kurang perhatian yang dari orang tua. Sungguh-sungguh aja kerjain tugas. Buktiin gue udah ke orang tua. Kalau ngerjain tugas terus tanggung jawab lah buat tugas-tugas yang ada. Oh iya. Terus walaupun orang tua kurang perhatiin, terus aja kerjain tugas, kan itu buat bekal nanti. Iya, luar biasa ya. Terima kasih. Kalian nih hebat-hebat semua ini memberikan masukan buat Jaki ya. Jaki perhatikan ini ya. Silakan. Eka, aduh. Silakan Eka senyum-senyum nih. Jadi kan tadi yang saya dengar dari Jaki mungkin
masukan pertama dari saya itu kalau misalnya bahasa anak gaul sekarang itu deep talk. Deep talk dengan orang tuanya atau mama atau ayah Zaki itu kayak ingin bilang kalau misalnya Zaki tuh maunya tuh kayak gimana, Zaki tuh ingin diperhatikan seperti apa. Tapi Zaki bisa lihat situasinya dulu, kayak misalnya weekend dan orang tuanya emang lagi nggak kerja itu ya bisa di talk. Jangan sampai orang tuanya lagi capek karena pekerjaan tapi Zakinya mencoba untuk ngomong kayak gitu, yang ada takutnya orang tuanya malah kesulut emosi. Jadi itu bukan memberikan jawaban yang benar. Kalau misalnya emang udah coba deep talk dengan orang tuanya tapi tidak ada perubahan, mungkin bisa konsultasi dengan guru BK, karena banyak orang yang bilang guru BK adalah sebagai curhatan para siswa-siswi. Jadi mungkin Zaki bisa konsultasi ke guru BK dan guru BK bisa menyambung pada orang tuanya Zaki, kayak seperti mencoba memanggil orang tuanya lalu berbicara pada guru, antara guru dan uh, wali murid. Kalau misalnya Zaki itu tetap butuh perhatian orang tua, walaupun istilahnya Zaki bisa mandiri atau bagaimanapun, tapi dia tetap butuh motivasi dari orang tuanya. Jadi menurut saya Zaki bisa lakuin antara dua hal itu, yaitu pertama deep talk dengan orang tuanya dan konsultasi pada guru BK. Waduh, luar biasa ya. Ini Eka sangat menjiwai ya untuk memberikan treatment pada temannya yang bermasalah. Itu juga ada masukan juga ya buat guru BK. Ya, tentunya saya nanti akan berupaya sama-sama kita bantu Zaki. Nah, Zaki, kalian kan kamu sudah dengar ya dari teman-temannya ya. Nah, menurut Zaki sendiri apa nih? Harus bagaimana? Upayanya apa supaya tetap gitu loh, tetap semangat gitu belajar. Jadi walaupun ada masalah A, masalah B, masalah C, mungkin masalah yang lain, tapi teman-teman anggota kelompok di sini itu menginginkan ya kan, Zaki itu harus tetap semangat gitu. Silakan Zaki. Oke, sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman semua, walaupun kita mungkin beda kelas di sini, tapi teman-teman udah mau kayak ngasih entah itu saran atau harapan ke saya. Dan mungkin ada beberapa pendapat yang mungkin saya akan lebih kesorotin. Soalnya pendapat yang beberapa teman-teman yang udah kasih saya pendapat itu sudah pernah saya lakukan. Di sini mungkin yang bakal saya sorotin yang pertama adalah pendapat dari Hafiz, yaitu mungkin berkomunikasi dengan keluarga yang lain, entah itu saudara. Mungkin di sini kan saya kan orang atau keluarga saya di sini adalah saya pindahan dari kampung, jadi di sini saya nggak punya saudara. Dan kalaupun mau berbicara dengan saudara, walaupun itu misalnya lewat media sosial atau WA gitu, itu sebenarnya susah dikendala di medianya, karena kan ada beberapa saudara saya mungkin sampai sekarang terkendala dengan media sosial, yaitu entah itu nggak punya handphone atau terkadang mungkin jika punya handphone kadang kuotanya, bahkan terkadang kalau kuotanya ada pun jaringannya tidak seperti yang di Jakarta. Kan jaringan Jakarta kan sangat Oh iya. bagus, kalau di kampung kan beda, jadi kendalanya di situ. Gitu ya. Cuman, dan yang kedua yang saya sorotin adalah pendapat dari Eka. Tadi Eka kan berpendapat kalau mungkin saya bakal buat laptop dengan orang tua. Nah mungkin apalagi di waktu senang di situ tuh orang tua saya kan kerja, dia kan yang kayak mungkin menopang perekonomian keluarga. Nah itu walaupun mama saya ada libur itu mungkin sebulan 3 kali, cuman kadang di hari libur pun kadang mama saya pun sibuk dengan urusan-urusan yang lain, nah itu mengurus surat-surat yang lain itu, jadi ada waktu buat laptop pun susah gitu sih Pak. Cuman kan tadi Eka juga ngasih saran kalau misalpun itu nggak efektif atau kurang efektif, bisa konsultasi ke guru BK. Mungkin saya akan mencoba konsultasi ke guru BK. Yang benar tadi yang kata Eka, guru BK adalah mungkin tempat curhatan dari siswa-siswinya, dan bagaimanapun pula guru BK adalah guru itu orang tua kita kedua di sekolah. Jadi mungkin saya akan menerapkan itu karena saya belum pernah mencobanya itu.
Alhamdulillah ya. Jadi teman kita ini Jaki sudah tahu nih jalannya, arahnya kemana. Nah, buat kalian tentunya kalau benar-benar masalah pribadi bisa konseling pribadi. Nah, nanti kita juga akan punya ruangan konseling pribadi nanti akan kita bangun. Nah, Jaki, apapun yang ada di diri kamu tadi kamu sudah tahu ya langkah-langkah supaya tidak membebani masalah-masalah yang ada dalam diri kamu ya tadi ya. Karena hal ini tidak akan berhasil kalau dirinya itu tidak menemukan solusi sendiri. Tapi teman-teman juga sudah memberikan masukan dan itu Jaki sudah akan memulai ya seperti tadi. Kemudian dari masukan dari Eka juga Jaki begitu antusias ya, ada keseimbangan lah antara masukan dari Hafiz sama Eka. Nah, baik, tadi Jaki sudah menyampaikan panjang lebar. Tentunya saya ingin menanyakan nih pada kalian, kebutuhan apa sih dari masing-masing kalian ini dalam konseling kelompok ini? Apa yang diinginkan sebenarnya dalam konseling kelompok ini? Silakan perwakilan yang menjawab. Yang diinginkan tuh apa dalam kelompok ini, konseling kelompok ini? Singkat saja ya. Tentunya dari konseling kelompok ini kita memerlukan solusi agar kejadian seperti menunda-nunda tugas dan mengumpulkan tugas itu tidak terulang lagi. Jadi kayak solusi untuk para siswa-siswi di SMA ini tuh ya itu tuh seperti apa, dan semoga diterapkan pada teman-teman yang lain maupun teman di kelas masing-masing kalian. Aduh, terima kasih. Jadi memang konseling ini yang kita inginkan seperti itu ya, kita berdiskusi, saling curhat ya. Terima kasih. Kira-kira Fis, menurut kamu nih rencananya apa nih supaya tidak menunda tugas? Tadi kan sama gurunya tuh udah mata pelajarannya seperti itu. Coba menurut Hafiz gimana nih? Santai. Gimana Fis? Menurut saya sih mungkin saya bakal konsultasi ke gurunya sih, bakal ngomong, Bu, kalau tolong ubah cara pola mengajar biar nggak bosan juga. Apalagi juga di kelas juga kan panas ya Pak. Memang di kelas panas, cara ngajar juga nggak enak kan, bukan saya doang, pasti ada murid-murid Teman-teman yang lain ya. Iya, cuman mereka mungkin sungkan aja ngomongnya. Ini saya perwakilan dari teman-teman juga mungkin bakal ngomong ke gurunya kalau cara belajarnya mungkin bisa diubah. Aduh, luar biasa ya. Nanti dibantulah sama guru BK-nya. Ya Fis ya. Iya, Pak. Yang penting kita semua tetap semangat belajar ya. Karena menunda tugas itu bukan perbuatan yang baik ya. Tapi kan yang tahu itu diri kita, penyebabnya apa. Habis ya. Terima kasih buat semuanya juga ya. Seperti itu. Nah, setelah kita semuanya sudah terucap ya, kemudian sudah saling memberikan sebuah kemanfaatan untuk diri kita masing-masing, apa yang paling tidak disukai di dalam konseling ini? Ada tidak? Tidak ada ya. Berarti sangat disukai ya. Kenapa sih disukai? Karena mengeluarkan hati gitu Pak. Unek-unek malah. Iya. Oh, unek-unek ya. Unek-unek. Iya, nggak apa-apa. Jadi supaya kita ini bahasa Plong. kalian tuh plong ya. Iya, biar plong. Iya.
Ya. Nah, Bapak minta nih perwakilan memberikan kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok. Siapa nih? Oh, Eka. Iya. Luar biasa nih. Oke, sebelum saya masuk kesimpulan, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Surya telah mengadakan konseling kelompok ini, karena menurut saya ini sangat efektif dan sangat bermanfaat untuk para teman-teman, apalagi kita berbeda kelas. Jadi kita tahu masing-masing dari perwakilan kelas itu apa masalahnya, karena mengapa mereka menunda-nunda tugas, mengapa mereka tidak mengerjakan tugas. Lalu kesimpulan dari kelompok ini, saya harap setelah keluar dari ruangan ini, setelah kalian melanjutkan sekolah seperti biasa, kalian lebih memprioritaskan dan atau mungkin rata-rata teman-teman itu tidak mengerjakan tugas karena merasa kayak ngapain ngerjain tugas, itu kayak menjadi menyepelekan tugas. Jadi saya harap teman-teman di sini lebih menganggap bahwa tugas itu adalah kewajiban kalian, tugas itu prioritas kalian, karena kalian masih pelajar, jadi kalian masih mendapatkan tugas dari guru. Jadi saya harap teman-teman mempertanggungjawabkan apa tugas yang kalian diberikan. Jadi teman-teman kalian mengerjakan tugas-tugas tanpa menunda-nunda lagi, dan apalagi sampai tidak mengumpulkan. Terima kasih ya. Ini Eka luar biasa ya. Tepuk tangan dulu deh buat Eka. Nah, nanti setelah kegiatan ini tentunya kita juga ada upaya ya, tindak lanjut. Mungkin kita akan ada pertemuan kembali. Tentunya konseling kelompok yang akan datang itu kita akan coba kepada kelas-kelas yang lainnya ya, baik kelas 10 maupun kelas 12 ya. Nah, nanti ada tugas ya, itu ada lembar kerja, ada semacam kontrak, nanti kalian isi ya, nanti sebentar Bapak ambil. Nah, sebelum baik, terima kasih ya buat anggota konseling kelompok. Terima kasih untuk pertemuan kita konseling kelompok ini. Nah, buat kalian ada ini ya, isian ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, nanti diisi ya. Ini Bapak bagikan dulu ya. Ini pegang dulu ya. Nah, baik, sudah. Nah, mari kita berdoa ya. Dipimpin oleh siapa tadi doa? Saya, Pak. Oh iya, silakan kita tutup. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, kita sudah berakhir dalam melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat diri kita dan juga buat teman-teman kita nanti di kelasnya masing-masing. Kurang lebihnya Pak Surya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.